Iya ya itu kok bisa roboh ya? Itu gimana itu ya? Untung baru pagar pembatas, belum tribunnya amit-amit ya. Kalau sampai tribunnya amit-amit karena ada orang situ semuanya kan. Kayak viral gitu soal seorang yang nggak mampu bayar hutang terus akhirnya rumahnya dirobohkan gitu, dihancurkan gitu. Melihatnya seperti apa sih Mas? Eh, Sebenarnya kan kalau kita bayar utang atau kita punya utang, si pihak yang memberi hutang mestinya ada perjanjian kan. Nah ini saya nggak tahu nih ada perjanjian apa, sampai kapan kan kita nggak tahu. Kalau sampai dia melakukan merobohkan bangunan, apakah nggak bisa dimusyawarahin? Artinya terlalu tega lah buat saya kalau seperti itu ya. Punya hati lah kalau misalkan masalah itu balik ke si pihak yang mengutangkan digituin seperti apa gitu kan, kasihan ya. Padahal nominalnya juga nggak terlalu gede gitu, cuma 1,3 juta. Terus rumah dirobohin gitu Rumah kan, dirobohin. itu tega banget kali. Artinya nggak boleh lah seperti itu, nggak boleh terlalu menzolimi orang gitu. Ya buat saya sih itu akan balik lagi, ada namanya hukum karma pasti berlaku kok, akan jatuh lagi ke orang itu gitu Harusnya aja. dimusyawarahin gitu. Ya iyalah, kan kita manusia yang bersosialisasi sama tetangga, sama siapapun adalah sosialisasinya ya dengan musyawarah salah satunya kan gitu. Kalau ini buat saya sih ya terlalu kejam gitu aja sih. Mungkin ada pesan buat orang yang menghutangin dan orang yang mengutang gitu. Oke, buat orang yang ngutangin ya saya mohon, berilah kebijaksanaan, beri waktu atau kasihlah kesempatan untuk bayar gitu kan. Kasih waktu, kasih tenggang waktu, jangan eh, berbuat terlalu zolim. Buat saya itu zolim ya, dengan utang yang tidak seberapa tapi rumahnya kok dihancurin seperti itu. Kemudian apakah pihak terkait atau ya minimal Pak RT setempat atau Pak Lurah tidak bisa mediasi antara kedua belah pihak supaya masalah ini bisa sama-sama enak gitu loh. Itu saya sih itu aja. Dirugikan gitu ya. Ya, Biar nggak ada yang dirugikan gitu. betul. Ya satu sama lain biar tidak dirugikan, ya itu tadi ada hitam di atas putih lah gitu. Oke, selanjutnya soal ada Astagfirullahaladzim. Nah, ini lebih parah lagi nih kayaknya. Kembali lagi ke manusianya bahwa eh, ada manusia mengintip di kos-kosan seorang wanita. Ini buat saya penyakit. Manusia ini mungkin punya kebiasaan seperti itu, penyakit ya. Jangan sampai ini ya. Kalau saya sih ngelihatnya ya apa ya? Oh ya, orang sakit yang mungkin ya balik lagi ke agama, mereka itu tidak punya iman. Mengintip itu kan dosa, apalagi ya bukan muhrim ya kan gitu kan. Buat saya itu penyakit dan harus diberantas. Berantas dengan apa ya? Aduin aja ke polisi, ya kan? Udah tangkap orang kayak gitu karena itu jadi virus, akan jadi virus itu. udah gitu niat gitu Mas Indro ngintipnya pakai dia ada jendelanya di atas jadi ngintipnya pakai kursi gitu. Nah itu dia, makanya artinya memang buat saya itu penyakit yang harus ya berantas sih gitu ya. Penyakit apa ya? Kejiwaan. Psikologis ya. Mungkin dia maaf mungkin pemuda-pemuda sekarang ini kan satu banyak memakai narkoba, halusinasi, berimajinasi, yang akhirnya yang ketiga lagi mungkin banyak nonton film yang kayak begitulah,
film-film yang orang-orang dewasa ya mungkin mereka juga perlu menyalurkan hasratnya ya dengan mengintip, karena mengintip itu katanya bikin apa ya, unik, bikin mereka tuh apa ya, kayak Terpacu gitu. apa bukan ini kayak apa ya, kayak apa sih namanya, kalau kita makan atau minuman membuat dia lebih asik mengintip daripada dia melakukan sesuatu, artinya kan itu penyakit kayak gitu sih. Adrenalin memacu enggak juga. Iya, ya mungkin ya salah satunya itulah, mungkin dia pemakai narkoba, mereka sering nonton video yang film-film dewasa tidak tersalurkan, dia lebih suka mengintip, itu kan jadi apa ya, jadi kebiasaan yang ya itu tadi apa, penyakit lah buat saya itu aneh, penyakit aneh. Mungkin atau perempuannya juga mesti kudu hati-hati lagi gitu menutup jendela lebih rapat atau apa gitu. Iya. Ya untuk mencegah seperti itu yang jelas ya tutup pintu, tutup jendela yang rapat, dan jangan pernah pakai pakaian keluar kamar dengan pakaian yang terlalu mini yang membuat orang itu melihatnya syahwat kan jadinya kan. Ya kalau bisa yang pakai yang tertutup lah untuk mencegahnya ya. Pesan orang-orang yang terganggu gitu psikisnya. Ya, untuk teman-teman yang diganggu seperti itu ya itu tadi buat saya, pertama jagalah pakaian kita, tutuplah aurat agar tidak dilihat sama orang-orang yang suka melihat yang seperti itu. Artinya kita jangan mengundang orang untuk melihat kita berpakaian yang serba mini atau kelihatan auratnya, itu akan memacu orang-orang yang punya penyakit ingin melihat lebih lagi kan gitu. Itu aja sih. Oke, siap. Oke. Mas Eza melihat ada video viral nih, seorang pria terlihat di CCTV mencuri tabung gas, akhirnya ditangkap warga di daerah Ciledug. Seperti apa sih Mas Eza melihat hal tersebut? Kalau saya sih melihat mungkin lagi butuh ya, tapi nggak tahu deh butuhnya buat makan anak bini apa buat narkoba. Nggak tahu juga. Cuma selagi butuh-butuhnya, apakah maksudnya pantas gitu buat mencuri barang yang bukan miliknya gitu? Ya seharusnya sih nggak pantas sih, cuman namanya kepepet ya. Namanya kepepet, saya dulu pernah di jalan jadi tahu rasanya kepepet lah. Jadi sekarang kondisi ekonomi sekarang lagi Iya, gitu ya. iya benar. Ya mungkin udah gelap banget atau dia memang lapar banget. Ya susah juga sih. Mentok gitu ya. Iya, udah lapar banget. Ngeliat pulang ke rumah juga anak bini udah nangis-nangis belum makan ya. Yang ada aja kali sikat. Tapi bagusnya maksudnya diamankan oleh warga gitu, nggak main hakim sendiri. Iya, oh nggak sampai dipukulin ya? Enggak. Iya, alhamdulillah. Ya diamanin aja. Kalau kayak gitu susah juga kalau dikerasin. Maksudnya kita bikin bonyok juga sama aja. Ya, orang dia juga perutnya lapar kali. Kalau memang butuhnya buat makan ya susah juga sih. Gitu. Oke, terus ada juga Mas Ida soal ini stadion JIS gitu baru dibangun, terus pagar pembatas penontonnya roboh gitu Mas Ida. Iya ya itu kok bisa roboh ya? Itu gimana itu ya? Untung baru pagar pembatas, belum tribunnya amit-amit ya. Kalau sampai tribunnya amit-amit karena ada orang situ semuanya kan. Kayak Argentina, mana sih Piala Dunia tahun berapa tuh yang tribunnya ambruk kan? Tribun banyak banget tuh yang meninggal. Itu mesti di pengecekan lagi kayaknya bahwa bapak yang berwenang. Apa karena terkesan buru-buru gitu ya, maksudnya pembangunannya terus sama peresmiannya gitu Mas? Nggak tahu ya kalau buru-buru, kan kita juga nggak tahu ya target pembangunan dari si pembangun ini. Kalau memang bener ya, buktinya kalau di jalan tol yang Antasari sini kan, Antasari atas tuh layang kan, memang dia bangunnya cepet. Memang kan sekarang udah bangun kayaknya udah cepet deh, karena memang udah serba canggih ya itunya, alat-alatnya gitu. Mungkin yang nggak ngerti nih apa Bangunannya nggak ngerti juga, tapi itu kan nggak masuk ke masuk ke bangunan, tapi
bukan di tribun, jadi pembatas. Jadi ini tribun nih, jadi di pembatas ininya nih yang ambruk kalau saya lihat tadi gitu. Kayak gitu. Ya gimana ya? Ya dicek lagi lah bapak-bapak yang berwenang karena jangan sampai tribun ya, itu bahaya banget kalau sampai tribun itu makan nyawa pas. Wah itu udah nggak ada ampun tuh kalau sampai itu udah nggak ada ampun. Amit-amit, amit-amit. Mas Reza sendiri kan sebagai apa ya, suka main bola juga gitu. Iya, Nah, banget. melihat ada stadion terus penontonnya kan juga jadi ikut apa, jadi bisa jadi makan korban juga. Iya banget, banget. Makanya persis kalau kita ngomongin tribun, itu yang Piala Dunia tahun berapa saya lupa, itu tribunnya jatuh karena memang over iya, over capacity. Jadi ya amit-amit lah jangan sampai lah, kan udah di zaman modern sekarang. Udah ada pengecekan segala Mungkin macam. ada pesan buat Khususnya JIS ya. Ya khususnya JIS buat bapak-bapak yang ngurusin atau ibu-ibu yang mengurusi itu ya, dari pihak dalamnya JIS atau dari pihak luar atau pihak ketiganya yang mengontrol itu, tolong lah, bahaya banget gitu. Mungkin bisa jadi ini kayak ngasih tahu nih lo kayaknya mesti cek tribunnya gitu kali gitu, mungkin ya ini baru ujungnya doang nih. Tapi jangan sampai amit-amit karena itu bakalan orang banyak banget. Wah bisa nggak jadi nanti Piala Dunia umur 20. pagelaran dunia pengen digelar juga. Iya di situ. Masuk nggak dia? Masuk ya? Jazz masuk ya? Katanya masuk. Iya. Waduh jangan sampai amit-amit, jangan sampai. Cek ulang ya. Iya cek ulang pastilah. Oke, siap. Terima Soalnya kasih. sepak bola kita lagi oke-okenya nih. Cie. Amin. Terima kasih. Mas Siap, Reza. siap.